Selamat datang di Warung Kebanggaan Budayanti. Sekarang kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini meninggalkan Xiao Xiao dan Xiao Lin. Fearless Art pada saat ini kembali berlabuh di luar dari alam dewa kuno. Yang Mulia Ratu pada saat ini tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya karena pada saat ini sudah waktunya Xiao Yan berangkat. Yang Mulia Ratu pun segera bertanya apakah Xiao Yan yakin ingin pergi ke dunia kuno keabadian dan iblis. Xiao Yan menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa dua raja roh dari mansion surgawi ingin mencari terobosan di dunia kuno keabadian dan iblis. Oleh karena itu tentu saja mereka tidak boleh dibiarkan berhasil dan Xiao Yan akan mencegah mereka. Namun sebelum Xiao Yan pada saat ini berangkat, Xiao Yan berharap Yang Mulia Ratu akan melindungi Xiao Yan sekali lagi. Xiao Yan pada saat ini merasa bahwa Xiao Yan yakin untuk bisa menerobos ke langkah kelima keabadian Kaisar. Setelah Xiao Yan selesai berbicara dengan serius, Xiao Yan pada saat ini segera duduk bersila. Pada saat ini tampaknya kekhawatiran Xiao Yan benar-benar telah terselesaikan semuanya setelah bertemu dengan kedua anaknya. Xiao Yan pada akhirnya kembali mengingat masa-masa lalunya di dalam proses penerobosan. Xiao Yan juga pada saat ini dipenuhi dengan niat yang begitu kuat untuk menghadapi masa depan. Pada akhirnya setelah beberapa saat setelah Xiao Yan mengalami kegagalan sebelumnya, Xiao Yan berhasil mencapai ke langkah 5 keabadian Kaisar. Xiao Yan pun segera membuka matanya dan karena semuanya telah disiapkan pada saat ini Xiao Yan telah bersiap untuk berangkat. Pada saat ini reruntuhan roh di lantai 12 pagoda pemurnian benar-benar telah dikosongkan oleh Xiao Yan. Labu Dewa Bermata 9 juga telah meninggalkan 6 senior di dalamnya. Hanya tersisa 3 senior, oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri ketika pergi ke dunia kuno keabadian dan iblis. Xiao Yan pada saat ini tidak memiliki teman, tetapi ketika Xiao Yan mengingat kembali mengenai klon dewa asli, Xiao Yan pada saat ini memutuskan untuk mengajak Cimi. Xiao Yan pada akhirnya segera mengirimkan pesan kepada Cimi dan begitu menerima panggilan dari Xiao Yan, Cimi pada saat ini dengan cepat bergegas keluar dari alam dewa kuno. Sosoknya pada saat ini sampai di Fearless dan Xiao Yan segera berkata bahwa mereka harus segera pergi. Cimi pada saat ini terlihat bingung dan bertanya kepada Xiao Yan kemanakah mereka akan pergi. Xiao Yan menghampiri Cimi dan memandang ke arah Cimi dengan tatapan serius. Xiao Yan mengelurkan tangannya dan menepuk bahu Cimi sebelum akhirnya Cimi pada saat ini merasakan ada sesuatu yang aneh. Xiao Yan dengan lembut segera berkata sebaiknya Cimi jangan banyak bertanya. Sebelum Cimi bisa menjawab, pandangannya pada saat ini menjadi gelap dan dirinya benar-benar tidak bisa bergerak. Cimi pada saat ini benar-benar langsung dimasukkan ke dalam 9 peti mati di dalam pagoda pemurnian. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas dan Xiao Yan pada saat ini bersiap untuk memasuki pohon dunia di lantai 10 menara pemurnian. Namun ketika Xiao Yan menutup matanya dan sebelum pikiran Xiao Yan memasuki pagoda, suara dari Yang Mulia Ratu pada saat ini terdengar ketika berkata bahwa sepertinya ada yang mencari Xiao Yan. Pada saat ini terlihat ada sosok tubuh yang berdiri di udara yang penampilannya tidak terlihat dengan jelas. Sosok tersebut juga mengenakan topeng ketika menatap ke arah Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini mengangkat sedikit alisnya begitu menatap ke arah sosok tersebut. Sementara itu sosok di kejauhan pada saat ini segera berkata bahwa dirinya pada saat ini ingin bertarung dengan reinkarnasi yang mulia. Xiao Yan pada saat ini tidak menanggapi perkataan sosok tersebut dan Xiao Yan kembali menutup matanya. Xiao Yan tidak tahu dari manakah provokator ini berasal dan Xiao Yan benar-benar tidak tertarik untuk berurusan dengannya. Xiao Yan pada saat ini ingin segera pergi, tetapi pada saat ini tiba-tiba ledakan seketika terjadi. Perlindungan dari Fearless Art tiba-tiba hancur dan sosok Yang Mulia Ratu pada saat ini tiba-tiba menghilang.
Aura kuat juga seketika menyelimuti Xiao Yan secara langsung dan sosok sebelumnya segera muncul di hadapan Xiao Yan. Sosoknya lanjut menyerang ke arah Xiao Yan dengan telapak tangan. Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya dan mengerutkan kening sebelum akhirnya Xiao Yan memutuskan untuk berhadapan dengan sosok tersebut. Kedua belah pihak pada akhirnya sama-sama terlibat dalam pertempuran yang cukup sengit. Selanjutnya pada saat ini sosok misterius segera berteriak ketika mengeluarkan teknik domain Dewa Keabadian. Sosok tersebut mengeluarkan teknik domain Dewa Keabadian 18 tingkat api penyucian. Begitu suara ini terdengar, pupil mata Xiao Yan pada saat ini menyusut tajam. Bukan karena Xiao Yan takut tetapi karena Xiao Yan tidak bisa menebak identitas orang bertopeng ini. Sementara itu sosok tersebut pada saat ini segera mengeluarkan teknik jalan dunia bawah. Warna merah yang tidak terbatas segera menyelimuti Xiao Yan dan kaki Xiao Yan pada saat ini tampak terikat oleh rawa yang lengket. Rawa hitam ini terus naik dengan gelembung hitam berniat untuk menelan Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening dan bertanya apakah sosok tersebut berasal dari dunia bawah. Suara dari pria bertopeng itu pun terdengar ketika menjelaskan bahwa dirinya bukan berasal dari dunia bawah. Xiao Yan pada saat ini masih terus bertanya apakah dirinya dan Xiao Yan adalah musuh atau teman. Pria bertopeng itu menjawab bahwa dirinya musuh sekaligus teman Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini menganggukkan kepalanya dan bergumam jika begitu permasalahannya maka Xiao Yan mengerti. Begitu Xiao Yan selesai berbicara domain Dewa Api Xiao Yan pada saat ini seketika meledak. Rawa di bawah kaki Xiao Yan tidak terkecuali semuanya benar-benar langsung dibakar oleh api. Pertarungan antara dua domain pada saat ini benar-benar berlangsung dengan begitu sengit. Setelah beberapa saat pada saat ini tiba-tiba lautan api langsung memenuhi seluruh domain Dewa Keabadian. Api yang dilesatkan oleh Xiao Yan ini tidak menyisakan ruang bagi pria bertopeng sama sekali untuk melawan. Alam Dewa Keabadian milik pria bertopeng itu pun langsung runtuh dan keduanya pada saat ini kembali muncul di kehampaan. Pria bertopeng itu segera memegang dadanya dan darah pada saat ini seketika melonjak dari tubuhnya. Sosoknya pada saat ini meraung ke arah Xiao Yan ketika berkata bahwa dirinya benar-benar masih dikalahkan oleh Xiao Yan. Namun meskipun begitu suatu hari nanti dirinya pasti akan mengalahkan Xiao Yan. Begitu selesai berbicara sosoknya pada saat ini segera kembali melesat melangkah mundur. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini memutuskan untuk kembali ke Bahtera Fearless dan mencari keberadaan Yang Mulia Ratu. Sementara itu di sisi lain seorang lelaki tua pada saat ini terlihat menggelengkan kepalanya dengan tidak berdaya. Sosoknya lanjut bergumam bahwa dirinya telah memberitahu muridnya bahwa dirinya masih belum bisa mengalahkan Xiao Yan. Menghadapi perkataan dari sosok tersebut, sosok wanita di sampingnya pada saat ini sedikit tersenyum. Sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah Yang Mulia Ratu. Yang Mulia Ratu pada saat ini segera bertanya kepada sosok yang bernama Chao Qing. Sosoknya bertanya apakah Chao Qing sudah menerima murid. Murid Chao Qing ini benar-benar tampak familiar bagi Yang Mulia Ratu. Mendengar hal tersebut Chao Qing pada saat ini menghela napas dan menggelengkan kepalanya sebelum akhirnya menjelaskan perlahan kepada Yang Mulia Ratu. Sosoknya berkata bahwa orang ini hampir dijadikan boneka oleh Jin Tianlong. Putra ini mempunyai nasib tertentu dengan Chao Qing, oleh karena itu dirinya menerimanya sebagai murid. Namun dirinya tidak menyangka bahwa orang ini akan begitu terobsesi untuk mencari reinkarnasi yang mulia. Dirinya tampaknya benar-benar ingin membuktikan kemampuan yang dirinya miliki. Menanggapi hal tersebut Yang Mulia Ratu tersenyum dan berkata karena dirinya telah mewarisi kekuatan dari Chao Qing, dirinya pasti akan mendapatkan tempat di antara makhluk kuat di Sensi di masa depan. Yang Mulia Ratu pada saat ini ingin tahu siapakah nama murid dari Chao Qing. Chao Qing kembali menggelengkan kepalanya dan bergumam bahwa dirinya bernama Luo Tian.
Yang Mulia Ratu pun mengangguk sebelum akhirnya Yang Mulia Ratu pada saat ini segera meninggalkan Chowking. Sesaat kemudian Yang Mulia Ratu pada saat ini muncul tidak jauh dari Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini memandang ke arah Yang Mulia Ratu dan bertanya apakah Nan Fu mengenali orang tersebut. Yang Mulia Ratu mengangguk dan menatap ke arah Xiao Yan dan bertanya apakah Xiao Yan baik-baik saja. Xiao Yan mengabaikan pertanyaan Yang Mulia Ratu dan balik bertanya siapakah sosok bertopeng ini. Yang Mulia Ratu tersenyum dan berkata bahwa ini adalah seorang murid dari seorang teman lama. Adapun mengenai sosoknya Xiao Yan juga pasti akan mengenalinya. Tetapi mengenai identitasnya Yang Mulia Ratu berjanji kepada temannya untuk membiarkan Xiao Yan mengetahuinya di masa depan. Ini merupakan hal yang baik bagi Xiao Yan di masa depan. Xiao Yan pada saat ini tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Yang Mulia Ratu. Namun karena Yang Mulia Ratu tidak ingin mengatakan apa-apa maka Xiao Yan tidak ingin banyak bertanya. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas dan Xiao Yan segera menangkupkan tangannya ke arah Yang Mulia Ratu. Xiao Yan lanjut berkata bahwa Xiao Yan akan segera berangkat ke dunia kuno keabadian dan iblis. Yang Mulia Ratu pun mengangguk dan berkata agar suaminya berhati-hati karena dirinya akan menunggunya di Sensi. Yang Mulia Ratu memandang ke arah Xiao Yan dengan penuh kasih sayang seolah-olah tidak rela Xiao Yan pergi sampai sosok Xiao Yan tiba-tiba menghilang begitu saja di Fearless Art. Lalu ekspresi kesepian perlahan-lahan muncul di wajah dari Yang Mulia Ratu. Sementara itu di dalam kehampaan setelah Xiao Yan mendapatkan pengalaman Xiao Yan pada saat ini tidak terlalu panik dan Xiao Yan mulai merilekskan tubuh dan pikirannya sebanyak mungkin. Pada saat yang sama Suyu atau token berwarna biru tiba-tiba bersinar di tangan Xiao Yan. Alam Dewa Kekacauan tampaknya memanggil Xiao Yan kembali untuk melakukan pertemuan. Xiao Yan tidak menyangka hal ini akan terjadi pada saat ini. Butuh waktu yang cukup lama untuk melakukan perjalanan antar dunia dan Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening. Xiao Yan pada saat ini sedikit khawatir karena tidak ada sosok yang akan menjaga Xiao Yan. Namun meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini tidak bisa menunda pertemuan ini sama sekali. Akhirnya kesadaran Xiao Yan segera tenggelam ke dalam batu giok khusus tersebut. Jiwa Xiao Yan sekali lagi kembali merasakan adanya perasaan menarik yang begitu kuat. Selanjutnya Xiao Yan pada akhirnya sampai di platform batu yang berukirkan angka 9. Kali ini sosok biru lainnya telah berdiri di atas platform dan Xiao Yan adalah sosok yang terakhir sampai. Begitu semuanya berkumpul nomor 1 pada akhirnya kembali mulai berbicara. Sosoknya berkata karena semuanya telah berada di sini maka mereka bisa memulai pertemuannya. Menurut prosesnya semua orang pada saat ini terlebih dahulu berbicara tentang berbagai situasi di masing-masing dunia mereka. Mereka juga bisa memberikan berita yang mereka ketahui mengenai apapun. Setelah beberapa kali pertemuan Xiao Yan juga secara kasar telah memahami keseluruhan proses pertemuan. Mata Xiao Yan pada saat ini masih menatap ke arah nomor 6 atau Liu. Tanpa disadari Xiao Yan masih meragukan Liu setelah beberapa kali Xiao Yan datang ke alam Dewa Kekacauan. Xiao Yan pada saat ini berpikir bahwa Liu ini sepertinya bukan orang yang berasal dari dunia Sensi. Namun Xiao Yan pada saat ini masih belum bisa memastikannya dan Xiao Yan harus melakukan pencarian secara bertahap. Bersamaan dengan Xiao Yan yang pada saat ini merenung tiba-tiba nomor 2 pada saat ini segera mulai menjelaskan apa yang ingin dirinya utarakan. Sosoknya pada saat ini berkata bahwa sejauh yang dirinya tahu sudah ada 4 dunia yang berperang yakni Sensi, alam kuno iblis keabadian dan pegunungan dan lautan serta Taiksu. Selain itu setelah runtuhnya dan hancurnya dunia yang luas subdunia lain telah muncul sebagai yang paling kuat. Menanggapi apa yang dikatakan oleh nomor 2 pada saat ini nomor 3 juga ikut berbicara. Nomor 3 atau San segera berkata bukankah ini adalah dunia apokalip? Dirinya pernah mendengar tentang subdunia ini sebelumnya.
dirinya tidak menyangka bahwa subdunia ini akan benar-benar dapat menggantikan dunia yang luas dan menjadi 9 dunia baru. Dirinya benar-benar tidak mengetahui informasi ini jika nomor 2 tidak menjelaskan. Begitu selesai berbicara, nomor 3 atau San pada saat ini segera menghadap ke arah Xiao Yan. Sosoknya berkata bahwa dirinya ingin berterima kasih karena telah membantunya memperbaiki ramuan sebelumnya. Ramuan ini sangat bagus dan jika nomor 9 membutuhkan sesuatu maka dirinya bisa langsung berbicara. Xiao Yan pada saat ini sedikit mengangguk dan berkata bahwa semua orang pada saat ini telah mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Oleh karena itu pada saat ini nomor 3 atau San tidak perlu terlalu sungkan. Berbicara mengenai titipan, dapatkah Xiao Yan pada saat ini menemukan beberapa informasi tentang sesuatu untuk Xiao Yan? Xiao Yan pada saat ini benar-benar ingin tahu mengenai peta bintang yang lebih detail atau informasi tentang dunia iblis kuno keabadian. Menanggapi hal tersebut, nomor 3 pada saat ini terlihat bingung sebelum akhirnya bertanya apakah 9 berencana pergi ke dunia kuno iblis keabadian. Xiao Yan pun segera mengangguk dan berkata bahwa Xiao Yan memang memiliki rencana tetapi dirinya masih memikirkannya. Bahkan jika Xiao Yan ingin pergi, bukankah Xiao Yan perlu membuat lebih banyak persiapan? Menanggapi hal tersebut, nomor 3 pun segera berkata bahwa itu bukanlah permasalahan. Kebetulan dirinya juga telah mengumpulkan banyak informasi dan setelah pertemuan dirinya akan segera menyelesaikan sisa-sisanya dan memberikannya kepada 9. Selain itu dirinya pada saat ini ingin bertanya bisakah 9 membantunya kembali memperbaiki ramuan lain. Ramuan ini tidak terlalu sulit, hanya saja sedikit lebih sulit daripada sebelumnya. Xiao Yan pada saat ini mengangguk tanpa daya dan berkata mungkin dirinya harus menunggu sampai Xiao Yan menyempurnakan ramuan milik keempat dan kelima terlebih dahulu. Oleh karena itu Xiao Yan masih belum yakin kapankah Xiao Yan akan bisa menyempurnakan ramuan tersebut untuk nomor 3. Nomor pada saat ini mengangguk dan berkata bahwa dirinya bisa memberi Xiao Yan ramuan dan bahan obatnya terlebih dahulu. Yang penting pada saat ini dirinya tidak terburu-buru dan Xiao Yan bisa memberikannya kepada nomor 3 setelah Xiao Yan memurnikannya. Xiao Yan pun mengangguk dan menyatakan bahwa Xiao Yan pada saat ini menerima tugas dari nomor 3. Selanjutnya pada akhirnya giliran Si atau nomor 4 yang berbicara dan sosoknya pada saat ini segera mulai membuka mulut. Sosoknya menjelaskan bahwa berita yang dirinya miliki adalah tentang dunia kuno keabadian dan iblis. Sejauh yang dirinya tahu dunia ini sekarang dipenuhi dengan kekacauan. Ada celah di penghalang dunia dan sejumlah besar orang kuat dari subdunia yang berada di sekitar telah memasukinya. Oleh karena itu jika mereka pada saat ini berniat untuk pergi ke dunia tersebut mereka harus berhati-hati. Kekacauan ini jelas bukan sekedar kecelakaan tetapi kemungkinan besar ada kekuatan dari alam dewa kekacauan yang terlibat. Semua orang pada saat ini saling memandang sementara nomor 3 bertanya dengan serius apakah ada sosok di alam dewa kekacauan yang mulai ikut campur tangan di dunia ini. Mendengar hal tersebut Xiao Yan mengerutkan kening dan Xiao Yan segera memperhatikan pembahasan mengenai hal ini. Memikirkan hal ini Xiao Yan juga pada saat ini akhirnya memutuskan untuk berbicara mengenai cahaya biru yang sebelumnya dilihat oleh Xiao Yan. Cahaya biru ini jugalah yang pada akhirnya membawa Xiao Yan ke tempat ini. Xiao Yan pun menjelaskan bahwa ada juga beberapa kelainan di dunia tempat Xiao Yan tinggal. Ada beberapa orang kuat yang memiliki pil biru dan jantung biru yang aneh. Jika mereka tidak dapat menghancurkan jantung sosok tersebut maka mereka tidak akan bisa menghabisi sosok-sosok ini. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan pada saat ini nomor 3 segera berkata tidak mungkin pelayan raja melakukan tindakan. Xiao Yan pada saat ini sedikit tertegun mengetahui nama yang baru saja didengar oleh Xiao Yan. Sementara itu nomor 3 pada saat ini bertanya mungkinkah ada yang berpura-pura menjadi pelayan dan raja? Mungkinkah salah satu sosok di antara mereka benar-benar telah turun untuk mengambil tindakan?
Diskusi pada saat ini seketika mulai terjadi di antara beberapa sosok yang sedang melakukan pertemuan, namun pada akhirnya mereka sama sekali tidak memiliki gambaran dan mereka memutuskan untuk mengesampingkan permasalahan ini. Sementara itu di sisi lain nomor 2 pada saat ini kembali mulai berbicara monyong-monyong, dirinya pada saat ini memiliki tugas bagi mereka. Ada orang kuat di dunia kuno keabadian dan iblis yang bernama Ding Mou, lalu siapapun yang bisa menghabisinya maka dirinya akan berhutang budi kepada sosok yang bisa melakukannya. Mendengar hal tersebut nomor 3 yang masih cerewet dan riang segera mulai menanggapi perkataan nomor 2, sosoknya berkata jika nomor 2 pada saat ini menugaskan hal ini tampaknya sosok yang bernama Ding Mou ini tidak mudah untuk dihabisi. Nomor 2 pada akhirnya segera menjelaskan bahwa sejujurnya Ding Mou ini adalah roh pedang dari pedang ajaib miliknya, dirinya cukup beruntung bisa melarikan diri. Menurut informasi yang dirinya terima sosok Ding Mou ini sekarang memiliki tubuh fisik dan terletak di dunia kuno keabadian dan iblis. Mendengar apa yang dijelaskan oleh nomor 2 Xiao Yan pada saat ini sedikit mengangkat alisnya. Jika roh pedang ini bisa memiliki tubuh fisik maka roh pedang ini tentu saja sangat kuat. Jika begitu permasalahannya maka dapat dipastikan sosok di balik nomor 2 ini bahkan jauh lebih kuat. Xiao Yan pada akhirnya diam-diam mengingat nama tersebut dan Xiao Yan tidak akan mencarinya dengan sengaja. Tetapi tentu saja jika Xiao Yan bertemunya secara kebetulan maka hal ini akan sangat menghemat biaya jika orang kuat seperti nomor 2 berhutang budi kepada Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain pada saat ini nomor 4 segera berkata bahwa sosok biru juga sesungguhnya muncul di dunia pegunungan dan lautan. Hal ini tampak benar-benar sangat aneh. Dirinya juga mendengar bahwa beberapa orang melihat sosok biru di warisan klan naga di tempat tersebut. Dirinya benar-benar ingin tahu bagaimana sosok-sosok ini bisa muncul pada saat yang bersamaan. Tetapi meskipun begitu warisan naga ini memiliki segel yang begitu kuat, merusak segel secara paksa hanya akan menjadi kontraproduktif dan menghancurkan warisan tersebut. Oleh karena itu pada saat ini warisan naga ini masih belum diambil, dirinya juga pada saat ini berpikiran bahwa tampaknya tujuan sebenarnya dari sosok biru ini membawa warisan naga berkepala 3 di dunia ini bukanlah untuk merebut warisannya, tampaknya dirinya hanya ingin menimbulkan kekacauan di dunia pegunungan dan lautan. Mendengar hal tersebut pada saat ini nomor 7 segera berkata sepertinya kekacauan ini benar-benar bukanlah suatu kebetulan. Tampaknya pada saat ini mereka harus membuat penghalang yang lebih kuat di masing-masing dunia. Menanggapi hal tersebut nomor 3 pada saat ini segera berkata bahwa sesungguhnya untuk memadamkan kekacauan di dunia kuno iblis keabadian mereka harus memperbaiki penghalang dunia. Untuk memperbaiki penghalang dunia ini juga sejauh yang dirinya tahu ada sesuatu yang benar-benar bisa dilakukan. Banyak hal aneh di dunia ini dan bagaimanapun penghalang dunia juga termasuk dalam kekuatan segel yang kuat. Untuk memperbaikinya maka mereka perlu menemukan sesuatu dengan segel yang kuat. Menurut catatan ada keberadaan kuat yang bernama Da Jie yang pernah muncul di Sensi. Dulunya dirinya adalah tunggangan yang mulia dan dirinya memiliki tahanan spiritual di mata kirinya. Benda inilah yang pada akhirnya memiliki kekuatan segel yang tidak terduga. Namun sangat disayangkan bahwa setelah kematian yang mulia sosok yang bernama Da Jie ini juga dipotong-potong dan tahanan roh atau tahanan spiritual tersebut telah lama menghilang. Begitu selesai berbicara sosoknya pada saat ini segera menoleh menatap ke arah Liu atau nomor 6. Sosoknya lanjut bertanya bukankah Liu berasal dari Sensi? Oleh karena itu tahukah mengenai sosok tahanan spiritual? Liu pada saat ini terdiam sejenak dan suaranya tampak terdengar sedikit ragu. Sosoknya pada saat ini tampak seolah tidak tahu tentang nama dari tahanan spiritual sama sekali. Sosoknya pada akhirnya lanjut berkata bahwa dirinya pernah mendengarnya tetapi dirinya belum pernah melihatnya.
Xiao Yan seketika mengerutkan kening mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Liu. Identitas Liu di sini benar-benar membuat Xiao Yan semakin curiga bahwa dirinya tidak berasal dari Sensi. Jika dirinya adalah orang kuat di Sensi, tentu saja dirinya pasti akan mengetahui mengenai hal ini. Sementara itu di sisi lain nomor 7 pada saat ini segera berkata, selain dari tahanan spiritual ini seharusnya ada cara lain, untuk memiliki kekuatan segel yang kuat yang bisa memperbaiki penghalang dunia. Ada hal lain yang bisa dilakukan, hal itu akan bisa dilakukan dengan apa yang disebut dengan nama daun dunia. Ini bukan hanya sekedar mitos dan menurut yang dirinya tunjukkan, ada jejak daun dunia di dunia pegunungan dan lautan. Namun meskipun hal itu ada, hal ini juga adalah harta mutlak bagi dunia pegunungan dan lautan untuk digunakan menyelamatkan dunia miliknya. Oleh karena itu pada dasarnya tidak ada solusi untuk memadamkan kekacauan di dunia kuno, keabadian dan iblis. Semua orang pada saat ini sedikit terdiam sebelum akhirnya nomor 2 pada saat ini kembali mulai berbicara. Sosoknya berkata bahwa tidak ada jalan yang tidak dapat dihentikan bagi umat manusia. Dunia kuno iblis keabadian juga sesungguhnya tidaklah lemah, meskipun sekarang telah menyebabkan kekacauan. Jika ada di antara mereka yang pada saat ini memiliki kemampuan, bisakah mereka membantu dunia tersebut? Mendengar apa yang dikatakan oleh nomor 2, tentu saja semua orang pada saat ini tidak menanggapinya. Tidak ada di antara mereka yang pada saat ini ingin berbicara, tidak ada di antara mereka yang pada saat ini mengajukan diri untuk membantu dunia kuno iblis dan keabadian. Jika ada seseorang yang pada saat ini menyetujui hal tersebut, tentu saja hal tersebut akan menjelaskan bahwa mereka akan segera pergi. Hal ini juga pada akhirnya akan mengungkapkan identitas mereka di kemudian hari. Melihat semua orang yang pada saat ini terdiam dan tidak berbicara, pada akhirnya tibalah giliran nomor 8 untuk berbicara. Sosoknya berkata kepada nomor 2 bahwa pedang yang dirinya pesan telah diselesaikan dan akan diserahkan kepadanya nanti. Selain itu dirinya juga pada saat ini tidak memiliki informasi lain untuk dibagikan. Setelah berbicara dengan singkat, sosoknya pada saat ini seketika terdiam. Bersama dengan hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini memutuskan untuk segera berbicara kepada nomor 8. Xiao Yan berkata, bolehkah Xiao Yan bertanya tentang armor kepada nomor 8? Nomor 8 pun mengangguk dan Xiao Yan segera menjelaskan tujuannya. Xiao Yan berkata bahwa Xiao Yan ingin tahu apakah dirinya pernah mendengar tentang Void God Armor. Armor ini merupakan armor yang digunakan oleh dunia Taixu. Menurut 9 armor ini sangat bagus dan Xiao Yan ingin membuatnya. Nomor 8 pada saat ini segera menjawab bahwa dirinya belum pernah mendengar tentang Void God Armor. Oleh karena itu bisakah nomor 9 pada saat ini menjelaskan mengenai armor ini secara detail? Xiao Yan segera menjelaskan semua yang Xiao Yan ketahui tentang Void God Armor. Xiao Yan menjelaskan mengenai Void God Armor yang dapat memungkinkan pemakainya menggunakan kekuatan keabadian. Armor ini juga dapat diubah menjadi benda apapun yang bahkan tidak dapat digunakan sama sekali. Armor ini juga bisa menutupi penggunanya sesuai dengan tubuh mereka masing-masing. Mendengar penjelasan Xiao Yan ini, nomor 8 pada akhirnya segera mulai menjelaskan. Sosoknya berkata sepertinya Void Guard Armor yang dimaksud ini adalah baju besi yang ditugaskan Liu untuk dibuat oleh nomor 8. Hanya saja nama dari armor ini berbeda. Armor ini juga disebut dengan armor Dewa Iblis. Menurut uraian dari nomor 9 seharusnya armor ini benar-benar mirip dengan armor Dewa Iblis. Xiao Yan seketika terkejut begitu mendengar apa yang dikatakan oleh nomor 8. Pikiran Xiao Yan seketika berputar dengan cepat. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata bahwa Xiao Yan tidak mengetahui mengenai armor itu. Xiao Yan pada saat itu telah pergi ke dunia yang luas dan Xiao Yan tidak sengaja mendapatkan armor yang rusak yang terbengkalai.
Belakangan Xiao Yan mengetahui bahwa armor ini disebut dengan Void God Armor yang digunakan oleh dunia Taiksu. Bisakah pada saat ini nomor membuatkannya satu untuk Xiao Yan? Nomor 8 pada saat ini segera menoleh ke arah nomor 6 yang sama sekali tidak berbicara. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini langsung bertanya kepada nomor 6 apakah dirinya keberatan atau tidak. Nomor 6 pada saat ini sedikit terdiam sebelum akhirnya mulai berbicara kepada Xiao Yan. Sosoknya berkata tentu saja dirinya tidak keberatan, hanya saja armor ini juga selalu ada pada nomor 6, tetapi dirinya tidak pernah tahu nama dari armor tersebut. Mungkinkah Taiksu juga memiliki armor yang serupa? Xiao Yan segera berkata dengan tegas bahwa Xiao Yan tidak peduli dengan apa nama armor tersebut. Menurut Xiao Yan armor ini sangat bagus dan jika Liu tidak keberatan, bisakah nomor 8 membuatkannya satu untuk Xiao Yan? Nomor 8 pada saat ini menganggukkan kepalanya menyetujui apa yang pada saat ini diminta oleh Xiao Yan. Nomor 8 juga pada saat ini akhirnya segera kembali mulai berbicara kepada Xiao Yan. Sosoknya berkata tetapi vibranium yang dibutuhkan pada saat ini perlu ditemukan. Xiao Yan pun mengangguk dan berkata bahwa itu bukanlah permasalahan. Xiao Yan akan memberikannya kepada nomor 1 nanti. Dirinya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada nomor 8 dan jika dirinya memiliki keinginan maka dirinya bisa langsung bertanya kepada Xiao Yan. Nomor 8 tampak sedikit ragu sebelum akhirnya berkata bahwa dirinya juga memang memiliki sesuatu, tetapi tidak mudah untuk mengatakan hal tersebut. Ini juga merupakan ramuan dan jika nomor 9 bisa membantu Xiao Yan memurnikannya, dirinya akan segera memberikan armor yang dibutuhkan oleh nomor 9. Mereka bisa menukar armor ini dengan pil yang ingin dimurnikan oleh nomor 8. Xiao Yan seketika merasa senang begitu mendengar hal ini dan Xiao Yan langsung menyetujuinya. Setelah percakapan ini selesai pada akhirnya tibalah giliran Xiao Yan untuk memaparkan apa yang Xiao Yan miliki. Xiao Yan pada saat ini memutuskan untuk sedikit bertindak berani. Xiao Yan segera berkata bahwa saat ini Xiao Yan berencana untuk pergi ke dunia kuno iblis keabadian. Xiao Yan akan melakukan persiapan terlebih dahulu dan jika ada di antara mereka yang ingin pergi mungkinkah mereka bisa pergi bersama? Xiao Yan pada saat ini sesungguhnya ingin mengetes apakah di antara mereka ada yang berani atau tidak, namun tentu saja hasilnya telah ditebak oleh Xiao Yan dengan semua orang yang pada saat ini sama sekali tidak berbicara. Begitu suasana hening sejenak nomor 2 pada akhirnya segera kembali mulai berbicara. Nomor 2 bertanya apakah 9 benar-benar ingin pergi ke dunia kuno iblis keabadian. Jika begitu permasalahannya maka nomor 2 akan memberi Xiao Yan sesuatu untuk pertahanan diri dan dirinya akan menyerahkannya kepada Xiao Yan nanti. Xiao Yan sedikit terdiam sebelum akhirnya Xiao Yan segera mengucapkan terima kasih kepada nomor 2. Melihat keheningan yang kembali melanda Xiao Yan pada akhirnya memutuskan untuk segera kembali mulai berbicara. Xiao Yan berkata kepada nomor 4 dan 5 bahwa Xiao Yan pada saat ini benar-benar ingin meminta maaf. Dirinya telah lama mengasingkan diri oleh karena itu ramuan milik mereka belum bisa disempurnakan. Keduanya pada saat ini menganggukkan kepala dan berkata agar Xiao Yan tidak perlu khawatir. Mereka telah menjelaskan sebelumnya bahwa mereka tidak terburu-buru mengenai pil tersebut. Xiao Yan pada akhirnya hanya menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah nomor 1. Xiao Yan telah mendapatkan darah naga sisik naga dan gigi naga dari Long Yi. Ini adalah titipan nomor 1 dan Xiao Yan segera berbicara kepada nomor 1. Xiao Yan berkata bahwa 3 item Zhu Jiuying yang dipercayakan oleh nomor 1 telah ditemukan. Hal ini akan segera diserahkan kepada nomor 1 setelah pertemuan selesai. Nomor 1 menganggukkan kepalanya dan segera mengucapkan terima kasih kepada Xiao Yan. Selain itu menurutnya Xiao Yan telah membalas 2 bantuan dari dirinya.
Begitu semua pembahasan terselesaikan, semua orang pada akhirnya kembali sedikit terdiam sebelum akhirnya menatap ke arah nomor 1. Nomor 1 pun segera berbicara bahwa misi mereka masih tetap sama. Misi mereka adalah untuk mendapatkan tatanan kuno keabadian dan iblis. Jika tidak ada lagi permasalahan yang harus diperbincangkan, maka pertemuan akan berakhir di sini. Begitu perkataan dari nomor 1 terdengar, sosok-sosok yang ada di sini akhirnya pergi satu demi satu. Sosok Xiao Yan juga pada saat ini segera bergegas pergi setelah menyelesaikan urusan yang tersisa. Begitu Xiao Yan kembali, situasinya seperti yang diharapkan oleh Xiao Yan karena Xiao Yan belum sampai di dunia kuno keabadian dan iblis. Selanjutnya Xiao Yan segera memeriksa suyu atau token giok berwarna biru yang berada di tangannya. Xiao Yan telah melakukan transaksi dan Xiao Yan pada saat ini mengecek barang apa saja yang telah dikirimkan ke tempat Xiao Yan. Xiao Yan telah mengirimkan darah naga, sisik naga dan gigi naga yang didapatkan dari Long Yi. Di dalam dari suyu ini juga Xiao Yan telah dikirimi ramuan dan bahan obat yang dipercayakan oleh nomor 8. Ada juga pedang pendek yang pada saat sebelumnya diberikan oleh nomor 2 kepada Xiao Yan. Xiao Yan merasakan fluktuasi yang cukup besar pada ada bilah pedangnya. Xiao Yan pada saat ini sedikit terkejut karena tampaknya kekuatan dari belati ini melebihi ekspektasi Xiao Yan. Namun Xiao Yan pada saat ini tidak memiliki waktu untuk memeriksanya. Xiao Yan memutuskan untuk menyimpannya terlebih dahulu dan Xiao Yan pada saat ini segera menenangkan pikirannya. Xiao Yan pada akhirnya kembali fokus pada perjalanannya untuk menuju ke dunia kuno keabadian dan iblis. Kali ini perjalanan Xiao Yan berlangsung lebih lama daripada perjalanan sebelumnya ke dunia sejati Xuan Yin. Xiao Yan pun hanya bisa menghela nafas sambil terus memperhatikan sekitar karena ada banyak janda yang memanggilnya di sepanjang jalan.